Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan kedua PJJ mata kuliah Hygiene Industry. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada. Ya. Setelah pertemuan lalu, saya berbicara tentang faktor fisika, biologi, dan kimia. Ya, pada hari ini, saya akan menyampaikan materi faktor ergonomi di lingkungan kerja. Nah, untuk ergonomi sendiri itu akan ada mata kuliah khusus nanti di semester 3. Di sana nanti kita lebih mendalam lagi membahas sampai antropometri, biomekanika, kemudian persamaan pembebanan, gitu, dan sebagainya. Baiklah, kita mulai dengan pengertian ergonomi ya. Jadi ergon artinya kerja dan nomos artinya aturan atau hukum. Ini dari bahasa Yunani. Jadi secara harfiah adalah aturan atau norma dalam sistem kerja. Nah, istilah ergonomi pertama kali ini digunakan oleh Profesor Murrell ya sebagai judul bukunya pada tahun 1949 di Inggris itu. Nah, ergonomi merupakan ilmu, seni, dan teknologi yang menyerasikan alat, cara kerja, lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan manusia, sehingga manusia dapat berkarya secara optimal tanpa pengaruh buruk dari pekerjaan. Jadi untuk ergonomi ini bukan konsep baru. Jadi ergonomi ini dimulai ketika manusia itu pertama kali mulai menggunakan alat untuk menyelesaikan tugas yang tidak dapat mereka lakukan dengan tangan kosong. Jadi mereka itu mempraktekkan ergonomi. Nah, saat mereka menyempurnakan alat tersebut supaya berfungsi lebih bagus, nah mereka mempraktekkan ergonomi. Di beberapa negara, ergonomi itu dikenal dengan beberapa nama, ya, seperti bioteknologi itu di negara-negara Skandinavia, kemudian human engineering atau human factor engineering itu di US, tapi tetap sama, dia mencakup pengetahuan dan penguasaan dasar faktor bahaya potensial ergonomi dan juga evaluasi untuk keselamatan sesuai dengan kaidah-kaidah ergonominya, ya. Nah, ruang lingkup kajian ergonomi modern, jadi ruang ergonomi lingkup ergonomi fisik, anatomi manusia, antropometri, fisiologi dan biomekanik, posisi dan postur, manual handling, gerakan repetitif, desain, layout tempat kerja, VDT, dan lain-lain. Kemudian lingkup ergonomi kognitif itu proses mental, beban kerja mental, kelelahan, dan lain-lain. Kemudian lingkup ergonomi organisasi sosial itu ada sistem sosioteknik, komunikasi, kemudian budaya organisasi, dan lain-lain. Kemudian lingkup ergonomi lingkungan kerja, fisik lingkungan kerja, kenyamanan penggunaan APD, itu semua nanti lebih dalam kita akan belajar di semester 3. Nah, kalau kita melihat ruang lingkup ini, itu semuanya itu sangat berkaitan dengan K3. Sehingga bidang ergonomi ini harus dikuasai oleh seorang safety officer. Ya paling tidak kalian bisa menghubungkan suatu peristiwa K3 dengan ilmu ergonomi, ya. Nah, pada awal tahun 1900, kegiatan produksi pada industri itu dia masih sebagian besar tergantung pada motion, ya, power manusia. Nah, pada saat ini gitu ya, konsep-konsep ergonomi itu sudah dikembangkan untuk memperbaiki produktivitas pekerja. Sehingga ketahuan bahwa ada posisi kerja yang dapat mengurangi produktivitas bahkan membahayakan pekerja. Contohnya seperti ini, ya. Tilt W, kemudian flat and too high, dan postur kerja membungkuk gitu. Nah, posisi kerja tilt toward hand dan penggunaan alat bantu
itu agar si pekerja tidak membungkuk seperti di gambar. Ini adalah konsep-konsep ergonomi, ya, khususnya ergonomi fisik dan ergonomi lingkungan kerja. Nah, ini juga kita bisa lihat posisi kerja, ya. Ada 4 pilar utama yang menyusun ergonomi, ya, antropometri, kemudian fisiologi kerja, biomekanika kerja, dan psikologi kerja. Ya. Nah, di antropometri itu kita mempelajari ukuran dan bentuk tubuh manusia. Jadi bagaimana tinggi seorang pekerja, berat badannya, kapasitas ototnya. Kita juga nanti bisa lihat gerakan-gerakan yang mempunyai risiko cedera, ya, seperti gerakan tangan ke belakang ini, ya. Karena kalau postur kerja itu pasti repetitif setiap proses kerja, ya. Beda kalau olahraga, ya. Nah, ini pendekatan kesehatan kerja, ya. Ergonomi itu melihat kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja, sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem ini dengan baik. Tujuannya pekerjaan itu efektif, aman, dan nyaman. Ya. Ada slogan yang terkenal di ergonomi. Jadi dia sebutkan fitting the task to the man atau fitting the job to the worker. Jadi bukan manusianya yang menyesuaikan terhadap lingkungan kerja, tetapi bagaimana kita yang membuat lingkungan kerja itu sesuai terhadap si pekerja tersebut. Misalnya nih yang masih terjadi nih, pengadaan meja kursi untuk perkantoran. Kalau manufakturnya produksi Eropa, maka itu disesuaikan antropometri orang Eropa. Jadi ukurannya tuh lebar dan tinggi-tinggi. Dipakai oleh pekerja Indonesia yang nggak cocok, ya. Tapi sudah kadung dibeli mahal-mahal, ya bisa aja digunakan seperti itu, gitu ya. Nah, saat ini mungkin tidak akan ada masalah, namun setelah beberapa waktu itu akan mulai timbul masalah, ya, terutama masalah muskuloskeletal, gitu. Nah, untuk menentukan ini masalah atau bukan, itu perlu identifikasi. Caranya bisa dengan WTS, ya, waktu survei. Artinya datang melihat langsung ke pekerja, ya, saat si pekerja tadi bekerja. Kita lihat tuh ada nggak posisi kerjanya tidak baik, misalnya tilt away tadi atau flat, too high, gitu ya. Bisa juga dengan instrumen, ya, seperti ada Rula, ada Reba, ada Rosa, Brief, ya, Nordic, gitu. Nah, kalau cara instrumen ini dia sudah menilai secara objektif karena kualitatif atau ada yang semi kuantitatif. Nah, ini membantu bila kalian misalnya nanti WTS ke bagian departemen tertentu, tapi masih tidak yakin kira-kira ini ada masalah ergonomi atau enggak, ya, gitu ya. Atau dari pengamatan WTS kalian itu ngelihatnya kayaknya aman aja sih, tapi kok semua pekerjaannya itu mengeluh nyeri otot. Nah, itu bisa kalian lakukan instrumen ergonomi ini untuk membuktikan. Dan instrumen ini itu tidak digunakan sembarangan, ya. Jadi ada tipe khusus yang bisa dinilai oleh masing-masing instrumen, ya. Nanti kita bahas. Kemudian ada juga dari checklist, ya, baik manual material handling maupun dari VDT. Nah, ini mudah aja, tinggal melihat saja dari keterangan dan hasil pengamatan. Kemudian ada antropometri. Nah, ini agak sulit karena dalam populasi pekerja itu banyak sekali variasi. Misalnya tinggi badan saja, ya. Ini contoh, ada yang pendek, ada yang tinggi sekali, gitu ya. Di satu pekerja mungkin ada masalah ergonomi, namun di pekerja lainnya tidak menjadi masalah, gitu. Makanya ini penting saat medical check up (MCU). Jadi untuk beberapa kasus yang ekstrim, akhirnya tidak lulus masuk kerja.
karena akan membahayakan si pekerja tersebut bila diterima dan lingkungan kerjanya itu masih belum bisa menyesuaikan dengan antropometrinya, ya, karena masih banyak perusahaan yang sulit menyesuaikan. Misalnya perusahaan yang menggunakan mesin produk dari Jepang, maka biasanya ukuran yang sesuai itu antropometri orang Jepang. Jadi untuk orang Indonesia itu agak kelebihan, ya, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, misalnya pekerja yang diterima tadi orangnya tinggi sekali tuh, maka tidak akan pas bila menjadi operator mesin tersebut, gitu ya. Kecuali mesinnya diganti dengan mesin buatan Eropa, gitu ya, yang tinggi-tinggi, gitu. Tapi kan perusahaan itu akan berhitung apakah reliable atau masuk akal mengganti mesin produk Jepang ke mesin buatan Eropa saat ini, gitu kan. Nah, itu yang menjadi concern perusahaan dan dokter perusahaan untuk menerima seorang pekerja. Ya, kecuali seperti pramugari, ya, dari awal itu sudah dinyatakan minimal yang bisa diterima tingginya misalnya minimal 170 cm dan berat badan misalnya maksimal 60 kg. Nah, ini juga pendekatannya antropometri dengan melihat lingkungan kerjanya. Karena kabin pesawat itu kan tinggi, gitu ya. Bagaimana mungkin pramugari yang tingginya 150 cm bisa menjangkau atau membantu memasukkan bagasi ke rak kabin yang tinggi, ya. Atau misalnya pramugari yang berat badannya 100 kg, gitu ya, berada di lorong pesawat gitu yang sempit, gitu ya, itu akan tidak produktif dan akan membahayakan dirinya dan juga orang lain, ya. Kemudian lakukan risk assessment, ya, atau penilaian risiko ergonomi. Nah, ini menggunakan matriks, jadi bisa diketahui berada di tingkat mana, apakah ini di level aman, apakah di level sedang, tinggi, atau bahkan ekstrim, gitu ya. No risk, low risk, gitu ya, high risk, ekstrim, gitu ya. Nah, kemudian dari level tersebut tentu harus dilakukan pencegahan agar tidak menimbulkan gangguan penyakit, ya. Nah, ini menggunakan misalnya trias epidemiologi, ya, host, agent, environment, gitu ya. Jadi segitiga ini, segitiga epidemiologi kita sebut. Kemudian kalau sudah terjadi penyakit, maka dilakukan pengendalian. Contohnya dengan hierarki kontrol, eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, dan terakhir APD, ya. Itu jangan dilupakan. Kemudian lakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi kemudian muter lagi siklusnya, apakah pengendalian yang dilakukan itu sudah bisa menurunkan masalah atau belum, seperti itu. Ya, ini adalah metode penilaian risiko muskuloskeletal, ya. Jadi untuk membuktikan bahwa ada hubungan kausal, itu kita perlu instrumen yang dapat dijadikan parameter baik kualitasnya atau kuantitasnya. Nah, bisa menggunakan ROSA, ya, Rapid Office Strength Assessment, kemudian RULA, Rapid Upper Limb Assessment, kemudian REBA, itu Rapid Entire Body Assessment, kemudian Brief Survey, ini Baseline Risk Identification Ergonomic Factor. Kemudian ada metode Nordic, ya, PDM, Nordic Body Map atau Body Discover Map. Nah, untuk ROSA, RULA, dan REBA itu ada materi tersendiri nanti, karena ini sering sekali digunakan di dunia kerja. Nah, untuk Brief Survey dan Nordic ini relatif lebih mudah, karena sifatnya pengamatan dan menjumlahkan skor saja. Dari skor itu ketahuan rating risikonya. Nah, ini sekedar pengantar saja, ya, untuk ROSA. ROSA itu seperti ini. Jadi untuk ROSA itu digunakan untuk mengukur risiko yang berhubungan dengan komputer atau orang-orang
pekerja administrasi. Nah, ini Rula. Kalau Rula itu dia metodenya untuk menilai postur, kemudian gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas ya. Makanya dia upper gitu ya, upper limb. Nah, perhitungannya dia menggunakan kombinasi 3 tabel seperti contoh ini ya. Ada materi khusus nanti tentang cara menilai menggunakan Rula. Nah, ini contoh REBA ya, atau Rapid Entire Body Assessment. Nah, ini untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung gitu ya, lengan, pergelangan tangan ya, dan kaki seorang operator gitu ya. Ini contohnya. Nah, ini brief survei ya. Ini metode untuk menilai tingkat risiko ergonomi yang dapat menimbulkan kumulatif trauma disorder ya, CTD. Nah, faktor-faktor risiko yang dinilai dalam metode ini kita lihat postur pergelangan tangan, bahu, siku, leher, punggung, ya, kaki. Ya, jadi tinggal dijumlahkan per organ bagian tubuh dan interpretasinya itu skor-skornya itu ada di lembarnya. Jadi tinggal melihat saja nanti rating risk-nya. Ya. Nah, ini untuk Nordic ya. Kita tanyakan kepada pekerja atau pekerja pengisi sendiri apa yang dia rasakan selama bekerja. Bila ada keluhan kesemutan, baal, pegal, atau nyeri, itu ada arsiran khusus. Kemudian nanti digambar atau ditulis sesuai bagian tubuh yang dirasakan di posisinya di mana. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan saat ini tentang materi faktor ergonomi di lingkungan kerja. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mulai biasakan mengedukasi protokol kesehatan agar orang terdekat Anda mengetahui bahaya serta apa yang bisa dilakukan di masa pandemi seperti ini ya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.